Nih dimaki-maki, baru masuk ke rumah langsung ditanya, kamu kerja di mana? Jadi asisten Habib Al-Habsyi. Oh, kamu jangan GR ya, kamu datang ke sini bukan karena saya minta, tapi karena anak saya, dan itu pun belum tentu kamu jadi menantu saya. Dihina anak yatim ini. Iya pak, nggak apa-apa, yang penting saya bisa silaturahim. Baru 5 menit dia menghina anak yatim. Handphone dia berdering, dia matikan itu, masuk handphone ke handphonenya. Tanah yang dia beli di Surabaya, kalau nggak salah 8 miliar, ditawar oleh pengusaha properti terbesar di DKI seharga 30 miliar. Berkali-kali lipat. Jadi ketiban rezeki, bergemetar tangannya. Hah, benar ini, kamu kerja sama Habib Al-Habsyi? Coba kamu telepon Habib, saya mau ngomong. Jadi asisten saya pasti dia bisa hubungi saya. Dia telepon, Beb, ada yang mau bicara. Nangis-nangis pengusaha itu, Beb, maaf saya udah kasar sama anak buah Habib, Beb. Anak ini bawa berkah, Beb. Saya bilang, gimana nggak berkah? Pertama anak yatim, kedua anak berbakti sama orang tua. Bukti orang yang berbakti sama orang tua itu dekat dengan keberkahan. Masih ingat kisah Umar bin Khattab? Nabi nyuruh Umar. Umar itu statusnya sahabat loh. Disuruh Nabi minta doa kepada orang yang di bawah levelnya Umar, namanya tabi'in. Umar, kalau kamu nanti ketemu lelaki yang namanya Uwais Al-Qarni, kamu minta doanya. Karena doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Nah, yang nyuruh Nabi, kenapa Nabi nggak nyuruh Umar minta doa kepada aku? Kenapa disuruh Umar nyari anak yang berbakti sama orang tua? Umar itu sahabat. Salah satu sahabat yang Allah takdirkan jasadnya bisa mendampingi jasad Nabi dimakamkan di Madinah, nggak sembarang loh. Nggak sembarang. Kurang mulia apa Umar? Setan lihat Umar aja takut. Nggak kayak kita, setan lihat kita gendong. Bayangin, disuruh minta sama orang yang namanya Uwais Al-Qarni, padahal tabi'in, bukan sahabat. Dia nggak pernah lihat Nabi kok, statusnya tabi'in. Kenapa? Karena dia berbakti sama orang tua, derajat yang mengalahkan semuanya. Bayangin, saya bilang yang kamu hina itu anak yang berbakti sama orang tua. Kamu tahu setiap bulan dia bagi gaji untuk orang tua. Menangis tuh orang itu, minta maaf sama saya. Ustaz, kalau begitu segera kita nikahkan. Kalau baru masuk saya udah kediban berkah, apalagi kita nikahkan. Jadi singkat cerita, 1 minggu berikutnya dinikahkan dulu. Saya datang ke sana, kaget dijemput pakai mobil Alphard masih plastikan. Saya bilang, Farhan, dari mana mobilnya? Dari hadiah mertua. Hebat kamu, saya aja belum punya. Sampai ke sana, saya dikasih lihat sama mertuanya, rumah harga 8 miliar. Ini rumah buat Farhan. Hebat kamu ya, saya aja rumah saya belum kelar. Dan terakhir dari mulut mertuanya, Farhan dikasih bisnis jadi direktur properti perumahan. Dari tukang ojek meningkat derajatnya menjadi properti direktur. Kenapa? Karena dia selalu menciptakan senyum di hati ibunya. Ayahnya meninggal, gajinya semua dia kasih ibu. Jadi antum kalau pelit sama orang tua rugi. Nggak perlu antum cari keramat yang lain. Cukup keramat orang hidup orang tua, berkah. Terima kasih Ustaz.